Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Senyum Horor di Jalan Tol. Buat kalian semua yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Mentari pagi menyinari jalan tol yang padat, memantulkan cahaya ke kaca depan mobil minibus putih yang melaju dengan kecepatan sedang. Di dalam mobil, seorang karyawan swasta dengan rambut panjang tergerai duduk di kursi penumpang depan. Matanya berbinar-binar menatap pemandangan di luar jendela. Di belakangnya, Maya, sahabat karibnya sejak kuliah, bersenandung kecil mengikuti irama lagu yang diputar di radio mobil. Rini, Doni, dan Andi, 3 rekan kerja lainnya, duduk di kursi belakang, asik mengobrol dan bercanda. Mereka semua adalah bagian dari tim pemasaran di perusahaan tempat mereka bekerja. Hari ini, mereka mendapatkan kesempatan langka untuk pergi bersama dalam acara gathering kantor yang diadakan di kota sebelah. Wah, sudah tidak sabar ini nyampe hotel. Katanya fasilitasnya lengkap sekali, seru Rini sambil membayangkan kolam renang dan spa yang menunggunya. Iya, apalagi makanannya. Dengar-dengar ada buffet seafood all you can eat-nya loh, timpal Doni dengan mata berbinar. Jangan lupa sesi karaoke nanti malam ya guys. Kita harus tunjukkan bakat terpendam kita, tambah Andi sambil tertawa. Sari tersenyum mendengar obrolan teman-temannya. Ia merasa bersyukur memiliki teman-teman kerja yang begitu menyenangkan. Perjalanan yang seharusnya melelahkan menjadi terasa menyenangkan berkat kehadiran mereka. Obrolan mereka terus berlanjut, diselingi dengan tawa dan canda. Tidak terasa, mereka telah menempuh perjalanan selama 2 jam. Di kejauhan terlihat gedung-gedung pencakar langit kota tujuan mereka. Sari dan teman-temannya semakin bersemangat, membayangkan pengalaman seru yang akan mereka dapatkan di kota sebelah. Tidak terasa, mereka telah sampai di kota tujuan dan menikmati acara gathering dengan penuh sukacita. Tibalah di hari kepulangan. Malam mulai menyelimuti jalan tol ketika rombongan Sari memulai perjalanan pulang. Kelelahan setelah seharian beraktivitas di kota sebelah membuat suasana di dalam mobil lebih tenang. Maya menyandarkan kepalanya di jendela. Matanya terpejam sementara Rini dan Doni tertidur pulas di kursi belakang. Andi yang duduk di kursi kemudi sesekali melirik ke arah Sari yang duduk di sampingnya. Sari terlihat gelisah. Pandangannya kosong menerawang keluar jendela. Andi tahu bahwa Sari memiliki firasat buruk tentang perjalanan pulang ini. Tiba-tiba, mesin mobil mati mendadak. Mobil yang tadinya melaju dengan lancar kini terhenti di tengah jalan tol yang sepi. Andi mencoba menyalakan mesin beberapa kali, namun tidak berhasil. "Kenapa ini, Di?" tanya Sari dengan nada khawatir. "Tidak tahu, Sar. Tiba-tiba mesinnya mati," jawab Andi sambil terus berusaha menyalakan mesin. Suasana di dalam mobil menjadi tegang. Maya terbangun dari tidurnya dan melihat raut wajah teman-temannya yang penuh kekhawatiran. Ia mencoba mencairkan suasana dengan melontarkan candaan, namun tidak ada yang tertawa. Rini dan Doni terbangun karena suara berisik dari mesin mobil. Mereka melihat sekeliling dengan bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. "Kita sepertinya mogok ini," kata Doni sambil menguap.
Di tengah jalan tol lagi, tambah Rini dengan nada kesal. Sari merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tidak suka dengan situasi ini. Jalan tol yang sepi dan gelap membuatnya merasa tidak nyaman. Ia melirik ke arah Maya yang duduk di sampingnya. Maya terlihat pucat dan ketakutan. "Kenapa, Mai?" tanya Sari pelan. "Tidak, tidak apa-apa," jawab Maya dengan suara bergetar. Sari tidak percaya dengan jawaban Maya. Ia tahu bahwa Maya menyembunyikan sesuatu. Ia menatap Maya dengan intens, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Maya tidak tahan lagi. Ia menunjuk ke arah kaca spion tengah dengan tangan gemetar. Sari mengikuti arah tunjuk Maya dan melihat bayangan wajah Maya sendiri di kaca spion. Namun, ada yang aneh dengan bayangan wajah Maya. Bayangan itu tersenyum lebar, padahal Maya sama sekali tidak merasa tersenyum. Maya menjerit histeris, air mata mengalir deras di pipinya. Teman-temannya yang lain langsung terdiam, merasakan hawa aneh yang menyelimuti mereka. Sari yang kebingungan mencoba bertanya, namun Rini dengan suara bergetar memintanya untuk diam. Jeritan Maya memecah keheningan malam yang mencekam. Rini dan Doni terlonjak kaget. Wajah mereka pucat pasi. Andi menghentikan upayanya menyalakan mesin dan menoleh ke belakang. Matanya membelalak melihat Maya yang menangis histeris. "Ada apa, Maya? Kenapa kamu berteriak?" tanya Andi dengan nada panik. Maya tidak bisa menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah kaca spion tengah dengan tangan gemetar. Sari dan teman-temannya mengikuti arah tunjuk Maya dan melihat bayangan wajah Maya yang tersenyum lebar di kaca spion. Itu senyumku," ucap Maya dengan suara terbata-bata. "Tapi aku tidak merasa tersenyum." Rini merinding mendengar ucapan Maya. Ia meraih tangan Maya dan menggenggamnya erat. "Tenang, Maya, mungkin kamu hanya kecapean," hibur Rini. Namun Maya tidak bisa tenang. Ia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Ia merasa ada kekuatan jahat yang sedang mengendalikannya. "Aku takut, Rin," isak Maya. "Aku merasa ada yang tidak beres." Rini memeluk Maya erat, mencoba menenangkannya. Doni dan Andi saling berpandangan tidak tahu harus berbuat apa. Sari hanya bisa terdiam. Pikirannya kacau balau. Di luar mobil, suasana jalan tol semakin mencekam. Angin bertiup kencang menggoyangkan pepohonan di pinggir jalan. Suara jangkrik terdengar nyaring, menambah suasana semakin seram. Tiba-tiba, lampu mobil berkedip-kedip. Semua orang di dalam mobil terkejut. Andi mencoba menyalakan lampu kembali, namun tidak berhasil. "Lampu mobilnya mati, Di?" tanya Sari dengan nada khawatir. "Iya, Sar. Aku tidak tahu kenapa," jawab Andi sambil terus berusaha menyalakan lampu. Mobil mereka kini benar-benar gelap gulita. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu jalan tol yang jauh. Suasana di dalam mobil semakin mencekam. Maya semakin ketakutan. Ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Ia memejamkan matanya rapat-rapat berharap semua ini hanya mimpi buruk. Rini terus memeluk Maya erat, mencoba memberikan kekuatan. Doni dan Andi berusaha menenangkan diri, namun rasa takut terus menghantui mereka. Sari hanya bisa berdoa dalam hati, berharap mereka bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. Keheningan di dalam mobil yang gelap gulita terasa menyesakkan. Maya masih terisak dalam pelukan Rini, sementara Doni dan Andi berusaha keras mengabaikan rasa takut yang terus merayapi mereka. Sari dengan tangan gemetar merogoh ponselnya dan mencoba menghubungi layanan darurat.
Tidak ada sinyal, desahnya putus asa. Tiba-tiba mesin mobil menyala kembali. Semua orang di dalam mobil terkesiap menatap Andi dengan penuh tanya. "Aku tidak melakukan apa-apa," ucap Andi dengan suara serak. "Mesinnya tiba-tiba menyala sendiri." Dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut, Andi menyalakan lampu mobil. Cahaya kembali menerangi jalan tol yang sepi. Andi perlahan-lahan melajukan mobil, matanya terus mengawasi keadaan sekitar. "Kita harus segera keluar dari sini," ucap Sari dengan nada tegas. "Iya, Sar, aku juga merasa tidak nyaman di sini," timpal Maya. Suaranya masih bergetar. Andi menginjak pedal gas, mobil melaju semakin cepat. Namun, beberapa ratus meter di depan, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. 3 mobil terlibat dalam kecelakaan beruntun. Lampu-lampu darurat berkedip-kedip, pecahan kaca berserakan di jalan, dan asap mengepul dari salah satu mobil yang terbakar. Andi mengerim mendadak. Mobil berhenti tepat sebelum lokasi kecelakaan. Semua orang di dalam mobil terpaku, menatap pemandangan mengerikan di depan mereka dengan ngeri. "Ya Tuhan," ucap Rini sambil menutup mulutnya dengan tangan. "Untung kita tidak sampai di sana," kata Doni dengan suara gemetar. Sari merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia tidak bisa membayangkan jika mobil mereka tidak mogok tadi. Mungkin mereka akan menjadi korban kecelakaan mengerikan itu. Andi memundurkan mobil perlahan, mencari jalan putar balik. Setelah beberapa menit, mereka berhasil menemukan jalan putar balik dan kembali ke arah semula. "Kita harus segera mencari tempat aman," ucap Sari. Andi mengangguk setuju. Ia melajukan mobil dengan kecepatan sedang, matanya terus mengawasi keadaan sekitar. Setelah beberapa kilometer, mereka menemukan rest area dan memutuskan untuk berhenti di sana. Semua orang keluar dari mobil dan menghirup udara segar. Mereka masih terguncang oleh kejadian yang baru saja mereka alami. Sari dan teman-temannya duduk di bangku rest area, saling berpelukan berusaha menenangkan diri. "Aku masih tidak percaya kita selamat dari kecelakaan itu," ucap Maya dengan suara lirih. "Aku juga, Mai. Aku merasa seperti baru saja lolos dari maut," timpal Rini. "Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena telah melindungi kita," kata Doni. Sari mengangguk setuju. Ia merasa sangat bersyukur karena mereka semua selamat. Namun, ia juga merasa trauma dengan kejadian semalam. Ia tidak tahu apakah ia akan bisa melupakan bayangan wajah Maya yang tersenyum di kaca spion. Rest area yang biasanya ramai kini terasa sepi dan sunyi. Sari dan teman-temannya duduk di bangku kayu, saling berpelukan mencoba menghangatkan diri dari hawa dingin malam. Rasa syukur dan trauma bercampur aduk dalam diri mereka. Maya masih terisak pelan. Air matanya membasahi bahu Rini. Ia merasa sangat bersalah karena telah membuat teman-temannya ketakutan. Rini terus mengelus punggung Maya mencoba menenangkannya. "Sudahlah Maya, jangan menyalahkan dirimu sendiri," ucap Rini lembut. "Kita semua selamat, itu yang terpenting." Doni dan Andi duduk di samping Sari. Wajah mereka terlihat pucat dan lelah. Mereka masih syok dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Sari menggenggam tangan Doni dan Andi, memberikan kekuatan kepada mereka. Kita harus kuat," ucap Sari dengan suara bergetar. "Kita harus bisa melewati ini bersama-sama." Doni mengangguk pelan. Air mata mengalir di pipinya. Andi hanya bisa terdiam, pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan kecelakaan mengerikan itu. Setelah beberapa saat, Sari bangkit dari duduknya.
Ia berjalan menuju mesin penjual otomatis dan membeli beberapa minuman hangat. Ia kembali ke bangku dan memberikan minuman kepada teman-temannya. "Minumlah, ini akan membuat kalian merasa lebih baik," ucap Sari sambil tersenyum tipis. Teman-temannya menerima minuman dengan ucapan terima kasih. Mereka meminumnya perlahan, merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuh mereka. Setelah merasa sedikit lebih tenang, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Andi kembali mengemudikan mobil dengan hati-hati, sementara yang lain tertidur pulas di kursi belakang. Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan melelahkan. Sari terus teringat bayangan wajah Maya yang tersenyum di kaca spion. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kejadian malam itu. Sesampainya di rumah, Sari langsung masuk ke kamarnya dan merebahkan diri di tempat tidur. Ia memejamkan mata, mencoba untuk tidur, namun bayangan wajah Maya terus menghantuinya. Ia merasa ada kekuatan jahat yang sedang mengincar mereka. Keesokan harinya, Sari menceritakan kejadian malam itu kepada keluarganya. Orang tua Sari terkejut dan khawatir mendengar cerita Sari. Mereka menyarankan Sari untuk pergi ke psikiater untuk mengatasi trauma yang dialaminya. Sari mengikuti saran orang tuanya. Ia pergi ke psikiater dan menceritakan semua yang ia alami. Psikiater mengatakan bahwa Sari mengalami trauma akibat kejadian malam itu. Psikiater memberikan terapi kepada Sari untuk membantunya mengatasi trauma tersebut. Setelah beberapa kali terapi, Sari mulai merasa lebih baik. Ia sudah bisa melupakan bayangan wajah Maya yang tersenyum di kaca spion. Namun, ia tetap merasa trauma dengan kejadian malam itu. Ia tidak tahu apakah ia akan bisa melupakan kejadian itu sepenuhnya. Kejadian malam itu menjadi pelajaran berharga bagi Sari dan teman-temannya. Mereka belajar untuk lebih bersyukur atas keselamatan yang diberikan dan lebih berhati-hati dalam berkendara. Mereka juga belajar untuk saling mendukung dan menguatkan dalam menghadapi cobaan hidup.